Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk saya, saya ini sakit, mendukung program
awalnya bulan, tuannya bulan, atau bulan yang dimuliakan. Maka dari 12 bulan itu hanya bulan Ramadan disebut Sayyidus Syuhur. Mengapa disebut rajanya bulan? Karena di situ ada keistimewaan yang ada di dalamnya. Yang pertama, bulan Ramadan disebut Sayyidus Syuhur karena di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk dan berbeda antara yang hak dan yang benar. Berarti bulan Ramadan disebut Sayyidul Syuhur karena yang pertama adalah karena diturunkannya Al-Quran. Nanti kalau kita lihat ibu sekalian, setiap yang diturunkan Al-Quran dari yang membawanya, tempatnya, orangnya, dan insya Allah orang yang sedang baca Al-Quran maka termasuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat ibu sekalian, para hadirin. Yang membawa Al-Quran namanya Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini disebut Ruhul Qudus, artinya malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain. Kenapa? Penyampai Al-Quran. Sedangkan nanti orang yang diturunkannya Al-Quran, Nabi Muhammad SAW juga mulia karena nanti bisa memberi syafaat sebelum syafaat para nabi yang lain. Maka Nabi Muhammad inilah paling utama yang akan memberi syafaat. Yang ketiga, tempatnya mulia, yaitu tempatnya kota Madinah tidak sepi dari kunjungan seluruh manusia di dunia. Saking tempatnya mulia sekali. Coba di Indonesia kan jarang ya, yang tiap tahun dikunjungi berjuta-juta orang. Karena apa? Karena saking mulianya tempat itu. Kalau tempat itu nggak mulia, pasti tidak akan dikunjungi. Maka tempatnya diturunkan Al-Quran, Mekah Madinah menjadi mulia karena Al-Quran. Demikian nanti juga orang-orang yang membaca Al-Quran, maka termasuk orang-orang yang dimuliakan Al-Quran. Oleh karena itu jangan kita bosan-bosan baca Al-Quran. Hadirin jamaah sholat rahimahumullah. Yang kedua, bulan Ramadan disebut bulan Sayyidul Syuhur, di antaranya adalah di dalam bulan Ramadan maka dianjurkan kita berpuasa Ramadan. Gunanya untuk apa puasa Ramadan? Nabi bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh iman dan perhitungan, maka akan diampuni dosa-dosa tahun yang lalu. Inilah pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga orang-orang yang sedang puasa, ibu sekalian, walaupun nanti ibu atau bapak sekalian lihat di kita banyak orang yang tidak puasa, juga kita tidak boleh menghina, menyakiti, biarkan ya Bu ya. Yang penting kita jaga keimanan kita. Oleh karena itu yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman. Seperti surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Mudah-mudahan terjadi takwa. Tadi ada berita duka meninggal dunia, itu baik pelajaran buat kita. Rupanya di dunia ini kita tidak selamanya Bu. Ada kontraannya tahunnya berapa tidak ada tahu. Tadi sudah dibacakan oleh Imam Abu Bakar di surat Al-Baqarah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta, yang menjadikan mati dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling banyak, yang paling baik amalnya. Di situ disebutkan yang paling baik amalnya karena apa? Sesuai dengan yang Allah ajarkan, sesuai dengan Nabi contohkan. Oleh karena itu, apabila kita ada orang meninggal dunia, kita berkata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi
waktu muda seperti Pak Kades nggak ada ya. Tapi coba nanti kalau sudah tua dikit coba. Ibu-ibu sama saja, dulu cantik sekarang tapi coba. Ya kalau muda boleh, tapi kita merasa muda, nah ini yang jadi pertanyaan. Supaya kita, apabila kita merasa muda, maka kita harus berbuat baik. Tapi apabila kita merasa tua, maka kita dapat melihat introspeksi bahwa kita umur kita ini hanya dibatasi di dunia. Mungkin sekarang masih campur-campur sama teman kita, mungkin masih 2 hari, 3 hari, siapa tahu besok lagi sudah ada hari sudah hari. Ini menjadi pelajaran buat kita jangan sampai hidup ini disia-siakan. Mati itu tidak permisi bu, mati itu tidak pesan-pesan. Wih, kowe mati tak pesan jam 3 ya. Enak ya bu ya. Wah mati jam 3 bapak mau dari Allah mati sawae pasti kita menyebut dari Allah dan Allah nama alaman akhirul la ilaha illallah jalan. Siapa yang akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah maka masuk surga. Enak apa sebut dan tahunya nanti buruk pada siapa tahu ya mau tidur baca lalu bismillahirrahmanirrahim ayo jangan lupa karena kita tidak tahu tidur kita nanti malam tidur yang terakhir atau tidur yang masih ditunggu-tunggu. Oleh karena itu kita jadikan Ramadan kita ini mari kita ramaikan mushola ini bu. Mushola ini kita ramaikan dengan sholat tarawih, sholat isya dan sebagainya supaya apa? Supaya kelihatan siarnya, siar bulan Ramadan, siar kepada anak-anak kita untuk mendidik anak-anak kita supaya mereka senang kepada masjid, senang kepada berkumpul dengan orang-orang soleh sehingga nanti tidak salah pergaulan. Jangan dianggap pergi ke masjid ini nggak ada gunanya. Kadang-kadang anak-anak di masjid dimarahi karena nggak ada gunanya. Pada di masjid inilah pembentukan rohani kita, jiwa kita,